motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang aturan yang berlaku di pondok pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah yang akan disampaikan oleh Ustazah Oktariasha Safitri atau dikenal dengan Ustazah Asia beserta pendampingnya nanti secara bergiliran untuk menyampaikan terkait poin pelanggaran aturan yang berlaku di pondok untuk wali santri, aturan kunjungan, aturan penelponan, aturan kirim barang, aturan santri sakit dan penjemputan dan seterusnya. Itu secara rinci akan disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Kepada wali santri yang sudah bersamanya ada sedikit snack ya, maka silakan untuk langsung saja disantap ya, tidak menunggu instruksi dari yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Palembang beserta jajarannya, yang saya hormati para asatid dan asatizah Mutiara Sunnah Palembang, dan terutama Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu wali santri dan juga adik-adik santriwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bisa bermuwajahah di dalam suatu acara, yaitu pertemuan pertama dengan wali santri baru tahun ajaran 2022-2023. Dan semoga Allah limpahkan banyak keberkahan dalam pertemuan kita di hari ini. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk panutan kita, untuk suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menapaki tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga kelak datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan dan juga adik-adik santriwati di atas ya. Saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzihil madrasah al-mahbubah al-mubarakah insyaallah. Saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, selamat bergabung dengan kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah yang kita cintai, yang semoga diberkahi, semoga bergabungnya Bapak Ibu semua dan adik-adik semua dengan kami membawa kebaikan bagi kita semuanya di sini. Dan tentu kami dari pihak keasramaan sangat bersyukur, merasa senang dengan bergabungnya panjenengan semuanya ya, dengan bergabungnya Bapak Ibu semuanya. Seperti yang diketahui bahwasanya saya diberikan amanah sebagai kesantrian Mutiara Sunnah Palembang. Yaitu apa kesantrian? Berarti membersamai para santriwati dan musyrifah yang ada di dalam pondok dalam kegiatan asrama, muamalah yang terjadi di dalam asrama guna melaksanakan roda pembelajaran pendidikan karakter terhadap para santri-santri di Mutiara Sunnah. Maka dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, sehingga timbul rasa kepercayaan di antara kita semua dalam proses pendidikan ini. Nama saya Asiyah Oktariasha Safitri, asal saya dari Muara Enim.
Adapun riwayat pendidikan saya, pendidikan formal dari TK, SD hingga SMA ditempuh di Muara Enim. Mungkin kalau yang dari Muara Enim, saya dari SMA 1 Muara Enim. Selanjutnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta. Adapun pendidikan non formal saya tempuh di Ma'had Tarbiyatun Nisa Yogyakarta, lalu sempat mengabdi di Ma'had LPK Jamilur Rahman As-Salafi Bantul Yogyakarta. Ya, mungkin itu saja secara singkat ya. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena di sini terkait pendidikan santriwati, maka saya akan menyinggung sedikit terkait pendidikan anak di dalam agama Islam. Nah, pendidikan anak di dalam agama Islam ini sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan sangat penting sekali. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW memberikan perhatian yang sangat besar terkait pendidikan anak ini. Banyak kita jumpai di dalam suatu hadis bagaimana perhatian beliau SAW terhadap pendidikan anak. Di antaranya hadis yang menerangkan perhatian beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana dalam hadis tersebut diceritakan langsung oleh pelaku sejarah, yaitu sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi pada suatu hari saya sedang duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ibnu Abbas masih dalam keadaan kecil, belum dewasa. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Jadi beliau berkata kepada sahabat Ibnu Abbas ini, "Ya gulam." Gulam tersebut adalah panggilan kepada anak-anak ya. Kalau artinya wahai nak, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa perkara. Di sini perlu kita garis bawahi, gulam ini panggilan sayang, berarti Rasulullah memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Allah mengajari sahabat Ibnu Abbas perkara yang sangat mulia ini melalui apa yang disampaikan dalam hadis ini. Kata Nabi, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati seakan-akan Allah berada di hadapan engkau. Kemudian ada juga di dalam hadis yang lain, redaksinya sama. Ketika sahabat Umar ibni Abi Salamah, beliau juga pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masih kecil, sama. Ketika beliau masih kecil, belum balik. Ketika itu Umar bin Abi Salamah pernah makan bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Anak kecil makan bareng dengan Nabi, tangannya kemana-mana, nggak bisa diam. Ngambil yang ini, ngambil yang itu, ngambil makanan yang sana, ngambil makanan yang sini. Tidak bisa diam, tidak ada aturannya. Melihat hal yang demikian, Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau menasihati, beliau menegur. Saat itu Umar bin Abi Salamah masih kecil, belum balik. Nasihat yang demikian Nabi Muhammad SAW sampaikan sama, ya gulam, panggilan kepada anak kecil, panggilan sayang. Kalau misalnya kita di dalam sehari-hari mungkin wahai nak, wahai leh, do, atau apapun panggilan kesayangan kita terhadap anak-anak kita. Samilaha kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan redaksi kalau pendidikan anak itu sangatlah penting. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi nampak jelas bagi kita bagaimana pentingnya mendidik anak di dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian terhadap itu. Dalam kesempatan ini, dengan bergabungnya Bapak Ibu semua di PPTQ Mutiara Sunnah, saya harapkan kita semuanya bisa saling bekerja sama dalam pendidikan anak ini. Kita bisa saling mengisi
bisa saling mensupport antara kekurangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa terwujud pendidikan anak yang baik, yang berkualitas, yang nantinya bisa menghasilkan anak-anak yang solihah. Tujuan kita semua, tujuan Bapak Ibu semua, saya yakin ingin menjadikan anaknya yang solihah, yang berguna khususnya untuk kita sebagai orang tua dan pada umumnya untuk kita semuanya. Kemudian dalam hal ini untuk mewujudkan tersebut tentu ada beberapa kedisiplinan dan aturan-aturan yang mana nanti aturan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya Ustazah Ulfiah. Pada beliau saya persilahkan. Tujuan pendidikan. Ini dulu. Oh, yang ini enggak. Tujuan pendidikan baca dari belakang. Tujuan baca di kolom. Enggak lupa ada kalau. Tujuan pendidikan insyaallah. Ya, salam dulu. Ya, salam dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan keasramaan di pesantren yaitu 1. Terwujudnya santri yang berdisiplin tinggi. 2. Terwujudnya santri yang baik ibadahnya. 3. Terwujudnya santri yang baik akhlaknya. 4. Terwujudnya santri yang terampil, kreatif dan inovatif. Dan kelima, untuk melatih kemandirian santriwati. Maklumat dan SOP tata tertib santri PPTQ Mutiara Sunnah Palembang. Tata tertib umum yaitu 1. Semua santri membawa barang kepemilikannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diedarkan oleh Kabid Kesantrian. 2. Semua santri wajib memberi tanda atau nama pada barang kepemilikannya. 3. Semua santri wajib menitipkan uangnya pada musrifah yang berada di kamarnya dan tidak memegang atau menyimpan uang di lemari lebih dari 50.000. Keempat, semua santri dilarang menyimpan dan memiliki senjata api dan sejenisnya, foto atau gambar-gambar, buku-buku ramalan, novel, jimat-jimat, majalah-majalah wanita, komik dan bahan-bahan bacaan yang tidak sesuai dengan dunia pendidikan pesantren. Segala bentuk alat komunikasi dan alat elektronik seperti radio, kamera, tab, alat pemanas, HP dan lain-lain. Kelima, semua santri wajib menjaga fasilitas pesantren dengan tidak mencoret bangku, meja, lemari, dinding dan fasilitas pesantren lainnya, memindahkan lemari dan ranjang tanpa izin, mencopot dan memindahkan fasilitas tanpa izin, menukar fasilitas WC dan melepas keran kamar mandi, menempel stiker di lemari ataupun di dinding. 6. Semua santri dilarang bepergian tanpa izin terlebih dahulu. 7. Santri yang merusak inventaris pesantren wajib mengganti. 8. Semua santri dilarang berbuat gaduh di area pesantren. 9. Semua santri wajib menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia ketika berada di pesantren sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 10. Semua santri diwajibkan mengikuti program di kegiatan pesantren seperti muhadharah dan mengawas bagi para pengurus, halaqah Al-Quran sesuai jadwal, dan kegiatan lainnya yang menunjang perkembangan pesantren. 11. Dilarang membuat seragam tanpa izin Kabid Kesantrian.
12. Semua santri dilarang memelihara hewan jenis apapun. 13. Santri yang didapati membawa atau memiliki barang elektronik, maka barang tersebut akan disita dan digunakan untuk kepentingan pesantren. 14. Santri yang kabur dari pesantren, jika terjadi sesuatu di dalam perjalanan, maka bukanlah tanggung jawab pesantren. 15. Perizinan tidak akan diberikan ketika KBM berlangsung, kecuali dapat dispensasi dari bidang kesantrian. 16. Pesantren akan mengeluarkan santri yang melakukan pelanggaran syar'i seperti yang tertulis di buku Mutabaah Harian Santri. 17. Kehilangan uang yang tidak dititipkan oleh ke musyrifah, pembina kamar bukanlah tanggung jawab pesantren. Selanjutnya, kredit poin pelanggaran santri. Poin kehadiran, salah satunya datang terlambat setelah liburan, yaitu dapatkan 15 bintang. Bintang di sini berarti selain dia mendapatkan poin pelanggaran, dia juga akan mendapatkan sanksi tambahan. Kemudian poin pakaian, rambut dan kuku, administrasi, ibadah, perkelahian, etika dan kesusilaan, tindakan kepengurusan, tindakan pengerusakan, barang atau benda yang dilarang, pencurian atau tindakan kriminal, permainan yang dilarang, dan peraturan seksi-seksi bidang kesantrian. Karena kita di pesantren atau di pondok, kita memiliki organisasi seperti OSIS. Tapi kita di sini menyebutnya OSMUS, yaitu Organisasi Santri Mutiara Sunnah. Dan di mana bagian-bagiannya memiliki peraturan yang mana jika peraturan itu dilanggar akan mendapatkan poin pelanggarannya. Selain kita memiliki poin pelanggaran, kita juga memiliki reward poin terhadap santri yang berprestasi, yaitu dalam bidang akademik dan bidang organisasi Santri Mutiara Sunnah. Selanjutnya mungkin akan disampaikan kembali oleh Ustazah Asia. Pada beliau saya persilakan. Sambil menunggu. Jadi santri kita mempunyai yang namanya buku Mutabaah Santri. Buku ini nanti akan dipunyai oleh masing-masing santri. Dan orang tua nanti kalau misalnya santri kita pulang liburan bisa melihat di buku tersebut tertulis apa yang tadi kita sampaikan. Khususnya di bidang kredit poin santri. Poin-poin pelanggaran yang dilakukan santri, di situ tertulis jumlah poinnya berapa dan ada yang disertai bintang. Bintang itu berarti ketika santri melakukan pelanggaran tersebut, santri tidak hanya mendapatkan poin, tapi santri juga mendapatkan sanksi tambahan dengan akibat yang telah santri tersebut lakukan. Nah, tujuannya di sini tidak lain tidak bukan untuk pondok menyulitkan santri, enggak. Kita tujuannya untuk menyeragamkan, karena kalau kita tidak punya landasan peraturan maka akan sulit. Kita analogikan saja kalau di dalam perjalanan. Kalau di dalam perjalanan ada sebuah tikungan, tidak ada aturan lampu merah, kira-kira sulit nggak Pak, Bu? Mobil ini mau jalan, jadi semuanya tabrakan. Sehingga dibentuklah peraturan. Ada lampu merah, ada lampu kuning,
sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sehingga pertengkaran ataupun ketidakaturan tersebut akan minimalisir, akan berkurang dengan adanya rambu-rambu tersebut. Nah, jadi bahan pengingat ya bagi santri-santri. Dan ini menjadi suatu kemudahan juga bagi para pengurus dengan adanya poin-poin tersebut. Sehingga anak-anak kita tidak bersikap semena-mena. Anak-anak kita yakin kalau di hidup ini ada aturan yang berlaku, kita tidak bisa berbuat seenaknya saja. Kalau kita berbuat seenaknya saja bahaya nanti. Ya. Next. Nah, dari poin-poin yang disebutkan tadi, tentu setiap harinya, setiap bulannya kita ada akumulasi penjumlahan poin masing-masing santri yang dilakukan oleh Osmus dibantu oleh Musyrifah. Jadi kalau sanksi tersebut disesuaikan dengan jumlah poin yang didapat oleh santri tersebut. Kalau poinnya 75, santri tersebut mendapatkan pelanggaran dan poin tersebut sudah mencapai 75 poin. Maka santri akan diberikan peringatan lisan pertama jika poin sudah mencapai 75. Kalau poin pelanggarannya sudah mencapai 100, peringatan lisan kedua. Dan Bapak Ibu kita kirimkan surat pemberitahuan kalau santri tersebut telah mencapai pelanggaran sebanyak 100 poin dan dijelaskan apa saja yang dilanggar-langgarnya tersebut. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba Bapak Ibu dapat surat dari kesantrian ya. Untuk poin yang 125, peringatan lisan ketiga. Dan wali sudah tidak diberikan surat lagi. Namun wali sudah dilakukan pemanggilan ke sekolah untuk kita berdiskusi, bermusyawarah. Nah, dengan adanya kejadian, tidak semerta-merta kita langsung kita cari titik tengahnya seperti itu. Jika poin sudah mencapai 150, akan diberikan skorsing selama 1 bulan dengan beban tugas hafalan kepada santri tersebut. Kalau poinnya sudah mencapai 175, santri akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Mau tidak mau konsekuensinya seperti ini gitu. Dengan poin 175. Namun sebelumnya kita sudah ada warning dulu, peringatan kepada santri sebelum poinnya mencapai 175, kan ada tahapannya. Sehingga tidak mungkin tiba-tiba dipanggil langsung dikeluarkan. Namun ada pengecualian, tadi di kredit poin santri yang bagian poin-poin yang besar yang Bapak Ibu lihat ya, yang bagian etika dan kesusilaan, nah, itu ada poin yang mencapai 200, itu kan lebih dari 175, berarti ini santri melakukan kesalahan yang sudah sangat fatal bagi pondok pesantren. Contohnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri di depan, menganiaya ustadz atau karyawan, poinnya mencapai 200. Melakukan LGBT, seperti kita ketahui ya, Indonesia sekarang sudah maraknya pemberitaan terkait LGBT, bahkan terang-terangan ada yang sampai diundang ke podcast selebritis gitu. Melakukan LGBT dan perilaku yang mengarah kepada hal tersebut. Maka ini langsung kita lakukan tindakan tegas. Tanpa menunggu poin lagi pemanggilan, kita langsung tindak tegas. Dengan poin-poin yang tersebut yang jumlahnya 200, 100, atau jika melakukan santri melakukan kabur atau minggat dari pondok pesantren, maka kita langsung memanggil wali atau orang tuanya. Selanjutnya untuk prosedur cuci baju atau laundry tadi sudah disinggung sedikit oleh ketua yayasan. Jadi santri boleh cuci mandiri dan bisa juga laundry di pondok pesantren. Kita bekerja sama dengan jasa laundry. Untuk iurannya per bulan 1 kilogramnya Rp5.000. Itu sudah termasuk cuci dan setrika. Jadi kalau misalnya ada santri yang ingin laundry atau memilih cuci sendiri, itu boleh. Manut sesuai keinginan Bapak Ibu semuanya, pengennya seperti apa.
Namun untuk pakaian dalam tetap dicuci mandiri, tidak boleh untuk dimasukkan kantong AC laundry ya, tetap mandiri. Selanjutnya prosedur uang saku atau jajan santri. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, santri hanya memegang uang berapa? Bu? Tidak boleh lebih dari 50.000. Ya, betul ya. Dan gimana uang sakunya? Ditransfer atau gimana? Sejauh ini kita mendapati ada wali santri langsung mengantarkan uangnya, menitipkan uangnya memakai amplop ke pos satpam atau melakukan transfer ke rekening uang jajan santri. Nanti ada rekeningnya, rekening BSI atas nama Muhammad Iqbal, nomor rekeningnya sekian, 7700312920. Nanti ada grupnya, grup konfirmasi uang jajan bagi yang memilih uang sakunya ditransfer ke rekening uang jajan santri. Untuk pengiriman uang jajan, begini prosedurnya, dikirim ke satu rekening pondok pesantren, bukan rekening yang lain. Ya. Dan kalau misalnya ada sebagian orang tua yang tidak mempunyai rekening, bisa mengantarkan langsung melalui pos security. Nah, jangan melalui jalur yang lain, biar kita satu jalur. Kalau ada jalur pintas yang lain, nanti sulit ke depannya, mungkin akan ribet ya Bu ya. Jadi satu jalur saja melalui uang saku jajan santri. Selanjutnya uang saku tersebut yang Bapak Ibu transfer ke rekening kita akan disimpan oleh musyrifah. Sebelumnya direkap dulu, nanti disampaikan ke, jadi santri itu di kamar ada musyrifah atau ada pembimbingnya di dalam kamar. Saat ini masing-masing pembimbing di dalam kamar berjumlah 2 atau 3 musyrifah. Jadi anak-anak kita tidak terlalu mandiri sekali di dalam kamar. Ada yang membimbingnya, yaitu 2 musyrifah atau yang mendapati 3 musyrifah. Nah, musyrifah tersebut yang menyimpan uang saku anak-anak kita. Dan santrinya tetap memegang, namun tidak boleh lebih dari 50.000. Jadi harapannya itu dihemat, jadi terkontrol, uang jajan santri itu terkontrol, karena seminggunya cuma 50.000. Kalau santri memegang uang dari 50.000, Pak, Bu, di asrama itu ramai orangnya. Kita tidak tahu keamanannya, karena orang yang kita jumpai berbeda dari orang yang ada di rumah kita. Sehingga kalau ada kehilangan uang santri yang tidak dititipkan kepada musyrifah, maka dia bukan tanggung jawab dari pondok pesantren. Karena sudah ada peraturannya, tidak boleh memegang uang lebih dari 50.000. Sempat kejadian, kehilangan uang sampai 300.000. Santri tersebut melapor, padahal sudah jelas kan, tidak boleh memegang uang lebih dari 50.000. Selanjutnya, untuk prosedur kebutuhan pokok santri, kita menyediakan catering atau dapur. Kenapa tadi santri megang 50.000 per minggu? Karena pondok sudah menyediakan sarapan, makan siang, dan makan sorenya. Yang insya Allah setiap kebutuhan pokok ini, kalau misalnya santri, misalnya kita membagikan sesuai porsinya, insya Allah kita akan bagikan sesuai porsinya. Toh pun kalau kurang dari porsinya, pihak dapur akan menambahi, namun tetap sesuai dengan porsi yang dibagikan. Kita tidak ada istilah zolim dengan anak-anak, makannya sedikit. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Kita akan usahakan maksimal kebutuhan nutrisi santri cukup dan terpenuhi insya Allah. Mohon doanya sama-sama. Selanjutnya selain ada catering atau dapur, ada kantin. Di kantin ini ada kebutuhan menjual segala jenis peralatan. Nanti biasanya Bapak Ibu ada nomor khusus kantin, bisa berkomunikasi dengan ustazah yang di kantin untuk menanyakan kebutuhan anak-anak di sana, bisa melalui kantin. Karena kan anak-anak kita di pondok saja, tidak boleh keluar kemana-mana. Jadi kalau ingin mendiskusikan kebutuhan kantin, bisa nanti kita share di grup nomor ustazah yang mengurusi kantin. Banyak yang di sana yang dijual, pakaian, herbal, obat-obatan, dan bisa request juga untuk anak-anaknya pengen dibelikan apa, sabun, kebutuhan mandi, kebutuhan cuci, dan sebagainya. Untuk snack-snack jajanan juga sama. Insya Allah
akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan santri. Selanjutnya, prosedur jika santri sakit, tentu kita akan memberikan pertolongan pertama di pondok pesantren dengan semampunya ya. Dengan semampunya pondok pesantren. Di pondok juga tersedia UKP atau kalau di sekolah umum itu namanya UKS. Kita namanya UKP, Unit Kesehatan Pondok. Dan di dalam asrama standby tenaga kesehatan, seorang nurse atau perawat. Namun jika ada penanganan lanjutan terhadap santri yang sakit, jika masih ada keluhan dari santri, namun ini keluhan yang bersifat berat ya. Kadang kan kita ada keluhan pusing. Kalau pusing itu kan umum. Kangen dengan orang tua bisa menyebabkan pusing. Uang sakunya habis bisa pusing. Semua bisa menyebabkan. Maksudnya keluhan di sini keluhan yang berat dan memerlukan pemeriksaan lanjutan. Sehingga kalau memerlukan hal seperti itu, pondok berkolaborasi dengan orang tua atau wali untuk prosedur rawat lanjutannya. Jadi kita menghubungi orang tua, meminta dijemput atau di mana, atau dibawa ke dokter spesialis atau dibawa pengobatan lanjutannya. Selanjutnya, prosedur perizinan meninggalkan pondok dalam masa KBM ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Jadi perizinan melalui bidang kesantrian. Izin karena sakit jika memerlukan perawatan lanjutan atau khusus dan disertai surat keterangan dokter yang menangani sakitnya. Jadi dibuktikan, divalidasi. Izin sakit kemana, maka divalidasi dengan surat sakitnya, surat dari dokter yang menangani sakitnya. Izin untuk pulang dengan sebab bermudah-mudahan atau tanpa alasan syar'i tidak diberikan. Misalnya izin karena tetangganya menikah, maka ini tidak diberikan ya. Izin itu kalau menikah itu biasanya kalau keluarga inti. Kalau bapak ibunya menikah lagi atau kakaknya menikah seperti itu biasanya. Kalau untuk yang lain tidak diberikan, misalnya sepupunya atau tetangganya itu tidak diberikan. Jika izin diberikan, santriwati wajib membawa form, ada surat izin meninggalkan pondok. Maka ini harus diisi dan dibawa kembali saat kembali ke pondok. Penjemputan santri yang izin atau pulang, ini dilakukan oleh orang tua atau wali. Sebelum mendaftarkan anak, panjenengan semua mengisi form nama orang tua dan wali, mendaftarkan di home base pondok ya, di data home base pondok. Maka yang melakukan penjemputan nama-nama tersebut. Ini tujuannya apa? Supaya kita menghindari resiko penjemputan dari orang yang tidak dikenal. Seperti itu ya. Biar lebih jelas dan anak tahu pulangnya kemana. Karena ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar. Selanjutnya, keterlambatan waktu perizinan santri akan dikenai sanksi. Misalnya diberikan izin 1 hari, namun ngulur waktu, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang ada di poin tadi. Kedatangan kembali santri dari perizinan misalnya diberikan 1 hari, maka kembalinya jangan malam hari. Ada batas waktunya, yaitu maksimal pukul 5 sore. Setelah pukul 5 sore tidak boleh lagi. Selanjutnya prosedur pengiriman paket untuk santri. Pengiriman nanti kita akan share jadwal masing-masing asrama. Nanti nama asrama juga akan kita share di grup. Dan jadwal untuk mengirim paket untuk santri apa saja. Nah, pengiriman barang diseragamkan. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita menemui santri ada yang dikirim 3 kardus, ada yang dikirim 2 kardus makanan, ada yang dikirim hanya 1 kantong asai kecil gitu. Nah di dalam ya Pak Bu, di dalam anak-anak itu merasa minder, merasa ada kesenjangan sosialnya. Ustazah ini makanannya bagus-bagus, enak-enak, sedangkan saya cuman dikirimi Umi misalnya, cuman mampunya segini gitu kan. Nah anak-anak ini masih kecil, jadi bebannya itu ya kalau terkait yang seperti ini, maka mereka masih belum bisa nerima, maksudnya keadaan orang tua itu belum bisa diterima oleh masing anak-anak kita. Sehingga kita kebijakannya, kita seragamkan saja kuantitinya, tidak boleh melebihi, maksimal 1 kardus ya. Atau kalau kardus yang kecil bisa 2 kardus gitu. Pengiriman paket, misalnya ada santri yang di luar kota kan, di luar kota maka tidak mengapa tidak sesuai jadwal, karena kan mungkin dia memakai jasa
jasa packing pengiriman dari transportasi ya gitu. Jadi kalau pengiriman paket yang di luar jadwal, tidak ada konfirmasi kepada pengurus asrama, tidak minta izin terlebih dahulu, intinya paket itu langsung saja datang ke pondok tanpa jadwalnya tidak ada untuk mengirim makanan, konfirmasi juga tidak ada kepada pengurus asrama, maka paket tersebut statusnya tidak jelas, tertahan. Maka ini meskipun ada namanya, nama santri, nama asrama, nama orang tuanya, dia tetap tidak akan diterima oleh pondok. Dan karena sudah sampai ke pondok, maka akan dikelola oleh pondok, seperti itu. Maka harus dikonfirmasikan terlebih dahulu alasannya apa, kenapa tidak bisa sesuai jadwal. Bagaimana kalau misalnya ada barang-barang yang urgent, sifatnya urgent, penting. Misalnya anak-anak melapor kepada pengurus untuk dikirimi obat-obatan atau dikirimi buku-buku, atau ustazah di kelas meminta dikirim ijazah atau kakak atau KTP orang tua, maka itu boleh dikirimkan tanpa harus minta izin terlebih dahulu, karena ini bersifat barang-barang yang menunjang keberhasilan program pendidikan di pondok. Dan setiap paket yang harus ditulis keterangan, jadi ada di paket tersebut nama santri, nama wali, nama orang tuanya, dan asramanya apa. Contohnya misalnya anaknya bernama Khadijah, orang tuanya bernama Abdullah, dan asramanya asrama Aisyah, seperti ini. Jadi Khadijah, Abdullah, asrama Aisyah, seperti itu ya. Biar jelas agar tidak tertukar paketnya. Selanjutnya terkait prosedur penjengukan. Nah, jadi kalau misalnya kita ada prosedur pengiriman paket, nanti ada prosedur penelponan, ada prosedur penjengukan. Penjengukan ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mudir, dilakukan sejauh ini jadwal penjengukan santri dilakukan 1 bulan sekali. Waktu penjengukannya juga terjadwal, dimulai dari pukul 7.30 sampai jam 5 sore. Namun ini bisa berubah-berubah nanti Bu ya, sesuai dengan kebijakan nanti kita mengevaluasi. Saat ini seperti ini, waktu penjengukan dari pukul 7.30 sampai 5 sore, wali santri tidak diperkenankan ke dalam kamar asrama. Jadi cukup di yang masuk gerbang, terus yang gerbang pondok itu tidak boleh masuk, jangan masuk ke kamar santri, cukup di luar lingkungan aja, di luar lingkungan asrama. Jika santri telah dijenguk, kalau santrinya 1 bulan ini mengambil jadwal penjengukan, maka jadwal penelponan dan jadwal pengiriman paket dia sudah tidak boleh lagi. Kan sudah dijenguk, sudah berjumpa, tidak butuh nelpon ya, tidak butuh nelpon, dan pasti saat dijenguk dibawakan barang-barang kebutuhan, sehingga dicukupkan dengan penjengukan itu saja selama 1 hari tersebut dengan santri. Dan tidak ada tidak ada penelponan dan tidak ada pengiriman barang lagi dalam 1 bulan tersebut gitu. Jadi semua benar-benar teratur dan terjadwal. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan berlaku, sanksinya tidak mendapat jadwal penjengukan di bulan selanjutnya. Ada yang ketemu diam-diam misalnya dengan orang tuanya di sela-sela celah gerbang, maka ini termasuk pelanggaran. Dan pelanggaran ada sanksinya, tidak mendapat jadwal penjengukan di bulan selanjutnya. Dan setiap info-infonya nanti akan di-share di grup wali santri. Selanjutnya prosedur penelponan. Waktu penelponan biasanya kita dilakukan 2 kali dalam sebulan, di pekan ke-1 atau tidak pekan ke-3 untuk penelponan santriwati. Waktu penelponan lamanya itu durasinya 15 menit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, durasinya 15 menit. Dan santri dilarang menghubungi temannya atau saudara-saudara di luar dari kekeluargaan inti. Takutnya nanti santrinya minta jemput dengan orang yang tidak dikenal, dengan teman-temannya tadi, sehingga yang dihubungi oleh santri adalah keluarganya saja. Dan jika melanggar salah satu ketentuan dari peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan terkait penelponan, maka santri diberikan hukuman di jadwal selanjutnya, berarti dia tidak ada jadwal menelpon. Seperti itu. Selanjutnya, prosedur santri selama liburan.
santriwati tetap menjaga waktu atau kebiasaan saat di pondok pesantren. Apa kebiasaannya? Yaitu tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita pulang ke rumah, Bapak Ibu tetap harus mengontrol, membiasakan anak-anak sesuai dengan pola di pondok. Jangan malah dikasih HP, dan dikasih HP ini tidak ada batas waktunya. Maksudnya di sini tanpa pengawasan. 24 jam anak-anak tidak keluar kamar, ibunya tidak gusar, tidak khawatir apa yang dilakukan oleh anaknya. Entah sudah makan, entah sudah mandi, entah sudah apa-apa atau belum, malah tidak khawatir. Maka di sini kita tidak seperti itu ya, kita tidak sarankan seperti itu. Sebaiknya orang tua atau wali tetap menjaga anak-anak. Nanti kita biasanya mengirim form kontrol untuk murojaah dan setoran santri selama liburan sekolah. Tetap dijaga waktunya untuk setoran, untuk murojaah, dan kalau sudah punya hafalan, dijaga hafalannya dengan menyetorkan kepada orang tua. Dan menurut kami, orang tua pasti akan bangga dan senang menyediakan waktu, mendengarkan anak-anaknya membacakan ayat Al-Quran yang dimana orang tua sendiri mengoreksinya. Benar enggak, Bu? Benar ya? Ya, insya Allah seperti itu. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin ini dari kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita untuk mendidik anak-anak kita ini. Jangan. Paket dan nelpon. Ya, kalau sudah dijenguk gitu. Jadi kan pada saat penjengukan sudah ketemu, terus pasti sudah dibawakan paket juga. Jadi tidak boleh menelpon lagi dan tidak boleh dikirim paket lagi. Ya, Tayyib, jazakillah khairan pertanyaannya ya. Anak-anak diizinkan untuk mengirim pesan kepada orang tua. Nah, jadi biasanya santri kita menulis surat, nanti surat tersebut kita fotokan kepada walinya. Nah, isinya apa? Misalnya membutuhkan ini, membutuhkan pena, membutuhkan buku. Kita izinkan santri untuk mengirim surat kepada orang tua. Entah surat itu isinya berkabar, bagaimana kabarnya Pak, Bu, atau isi suratnya itu apa saja gitu. Melalui HP pondok. Enggak, secara japri. Iya. Taib. Mungkin ini. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.